Shalom, selamat pagi pendengar Fresh Juice. Saya Leonardus Acon dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Menjalin yang merupakan member grup DFG Fellowship 16. Ingin menyapa Romo, suster, bapak, ibu, saudara-saudari semuanya. Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Kita bertemu pada Daily Fresh Juice spesial OMK pada hari Kamis, 22 Juli 2021. Bacaan dan renungan hari ini dibawakan oleh Kak Ima Kristanti dari Paroki Gembala Baik Kota Batu, Malang, yang merupakan member grup DFG Fellowship 17. Sudah siap? Mari kita mendengarkan. Mari kita arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan Injil hari ini yang diambil dari Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita memperingati pesta Santa Maria Magdalena. Dalam keempat Injil disebutkan bahwa Maria Magdalena adalah salah satu orang pertama yang melihat kubur kosong. Istimewa. Silahkan membaca kembali pada Matius bab 28, Markus 16,
Lukas 24, serta Injil Yohanes yang hari ini kita dengarkan. Ketika Yesus tidak ada di kubur, kita yakin bahwa Yesus telah bangkit seperti yang telah Ia katakan. Lalu, mengapa Maria Magdalena seolah lambat sekali untuk mengerti ya? Bukankah ia juga pengikut Yesus yang setia? Bahkan dalam Injil tadi disebutkan bahwa Maria Magdalena sampai mengira Yesus adalah penjaga taman. Apakah Maria Magdalena ini kurang imannya ya? Ketika merenungkan Injil hari ini, pikiran saya mendadak tertuju pada kondisi bangsa kita belakangan ini. Akhir-akhir ini kita sedih karena kehilangan orang-orang terkasih dan kenalan. Saya pun kehilangan kerabat, namun tidak bisa datang melayat ya, karena pendengar Fresh Juice tahu sendiri ya kenapa. Hati kita tidak nyaman karena banyak orang sakit dan menderita. Kita pun turut simpati pada tenaga kesehatan yang sedang berjuang. Saya khawatir sekali terutama pada kakak saya yang setiap hari bekerja merawat orang-orang sakit itu. Saya takut kalau beliau juga jatuh sakit. Kita pun merasa empati pada orang-orang ekonomi lemah yang hidupnya semakin sulit, semakin berat. Makin miris juga karena kondisi kita sendiri tidak bisa dikatakan enak. Di sisi lain saya emosi kalau ingat tahun lalu media selalu menyampaikan bahwa corona tidak mungkin masuk Indonesia karena di sini wilayah tropis. Virus tidak suka suhu panas, bla bla bla. Saya kemudian marah juga pada orang-orang yang tidak patuh pada protokol kesehatan, yang tetap bepergian meski kondisi tidak aman dan ada larangan. Ketika emosi saya reda, saya merasa maklum juga. Orang-orang pasti kangen dengan keluarga yang sudah lama tidak ditemui. Ada juga orang yang sudah jenuh sekali dan ingin refreshing. Paham sekali saya rasanya. Tapi kan akibatnya jadi gini, kasusnya semakin meledak, banyak orang yang makin sakit, tabung oksigen langka dan seterusnya. Tapi ini, tapi itu, ya gitu terus tidak ada habisnya pikiran di otak saya. Apakah di antara pendengar juga ada yang memikirkan hal ini? Mendadak saya tersentak, mengingat Injil Matius bab 7 ayat 3-5. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mengapa di awal tadi kita seolah menilai Maria Magdalena kurang imannya? Padahal mungkin kita sendiri yang seperti itu. Kita pada masa sulit ini seolah mencari Tuhan yang hilang, seperti yang dilakukan Maria Magdalena. Sekarang, apakah Tuhan benar hilang? Atau kita saja yang gak peka ya? Dengan rendah hati, saya ingin mengajak seluruh pendengar Fresh Juice untuk memeriksa batin kita masing-masing. Bagaimanakah dengan perjumpaan kita dengan Tuhan? Apakah kita mengenalinya? Kadang kita terlalu lambat dalam mengenali Tuhan. Kesibukan dan egoisme kita kadang menjadi pengalih perhatian dalam mengenali hal-hal yang benar. Butuh kerendah hatian untuk mengenali kebenaran, hal-hal yang baik.
kita perlu lepaskan apapun yang mengalihkan kita dari Tuhan. Kita perlu kesampingan ego dan mulai terbuka atas kehadiran Tuhan. Kesedihan Maria Magdalena berubah menjadi kebahagiaan ketika ia mengenali Tuhan. Maria menahan Yesus supaya ia tidak pergi dari pandangannya. Ternyata Yesus melarang hal itu. Maria tidak diizinkan untuk menahan Yesus agar tidak pergi lagi. Malahan, Maria Magdalena diberi tugas. Ia dikirim untuk pergi membawa kabar kepada para murid bahwa Tuhan telah bangkit, ia menang atas maut. Mari kita saat ini mendengar suara Tuhan. Tuhan mengutus saya untuk apa? Tuhan mengutus Anda untuk apa? Tuhan mengutus kita semua untuk melakukan apa? Semoga kita semua tidak tuli atas perintah ini. Semoga kita menanggapinya dengan penuh semangat. Karena Tuhan Yesus masih dan terus ada untuk kita semua, maka kita pun perlu turut membantu di lingkungan kita masing-masing. Kita sesuai dengan peran kita, diharapkan juga dengan murah hati, antusias, dan penuh kebahagiaan dalam menjadi saksi kebangkitan Kristus. Ingat, ketika Tuhan hadir, maka Ia akan menjaga. Ketika Tuhan memanggil, Ia akan memelihara. Dan ketika Tuhan mengutus, Ia akan mengurus kita. Dan sekarang marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas sabda-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa kami seringkali terlalu sibuk dengan diri kami sendiri, hingga kami tidak menghiraukan kehadiran-Mu. Kami mohon ampun atas segala kelemahan kami, serta kami mohon dengan rendah hati bimbingan-Mu, agar kami tidak tuli lagi dan mampu menjalankan kehendak-Mu. Kami ingin setia mengikuti Engkau. Amin. Terima kasih Kak Ima atas renungan hari ini. Wah, semoga saya dan khususnya seluruh pendengar Fresh Juice juga selalu semangat ya dalam mewartakan kabar sukacita ini. Sampai bertemu pada DFG edisi selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam Fresh Juice.